Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Sparta dan teman-teman semua. Izin perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dini Nur Aini dengan NIM 2019 123 1019 dan teman saya Salsa Nurhalizah dengan NIM 2019. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai chapter 16 yaitu off balance sheet risk. Next. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai satu, off balance sheet activity NFI. Dua, return and risk dari aktivitas OBS yaitu loan, non-schedule off balance sheet risk, peran aktivitas OBS dalam pengurangan risiko. Kemudian di sini kita langsung masuk ke poin yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu off balance sheet activity and FI solvency. Dalam istilah ekonomi OBS dikenal sebagai contingent asset dan contingent liability yang mempengaruhi masa depan, bukan saat ini bentuk neraca FI. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada kemampuan dan kinerja laba FI di masa depan. Akibatnya, manajemen yang efisien dari item OBS ini sangat penting untuk mengendalikan eksposur risiko secara keseluruhan di FI modern. Dari perspektif penilaian aset dan kewajiban OBS memiliki potensi untuk menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif. Biaya dari kegiatan OBS merupakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak LK, terutama LK tersebar dan paling kredibel. Mohon maaf, maksud saya tadi terutama di LK yang terbesar dan paling kredibel. Contohnya, misalkan hanya ada kuartal pertama tahun 2015, sekuritas derivatif pendapatan perdagangan yang diperoleh oleh bank komersial mencapai 7,7 miliar dolar dibandingkan dengan 1,9 miliar pada kuartal pertama pada tahun 1996 dan naik dari kuartal keempat bencana 2008 kerugian pada puncak krisis keuangan sebesar 9,2 miliar. LK menggunakan beberapa aktivitas OBS, terutama forward, futures, option, dan swap untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko kreditur eksposur dan cara yang lebih unggul. Namun kegiatan OBS dapat melibatkan risiko yang menambah eksposur risiko FI secara keseluruhan. Memang inti dari krisis keuangan adalah kerugian terkait dengan sekuritas berbasis hipoteks off balance sheet yang dibuat dan dipegang oleh FI. Kerugian mengakibatkan kegagalan akuisisi atau bailout dari beberapa LK terbesar dan hampir kehancuran sistem keuangan dan ekonomi dunia. Kemudian di sini ada beberapa definisinya, yaitu OBS aset, yang mana suatu item atau unsur dikaitkan OBS aset apabila peristiwa kontingent terjadi, maka item OBS tersebut akan menjadi aset dalam neraca. Selanjutnya yaitu OBS liability, yang mana suatu item atau unsur dikatakan OBS liability apabila peristiwa kontingent terjadi, maka item OBS tersebut akan menjadi liability di neraca. Selanjutnya yaitu penilaian OBS aktiva dan liability lebih sulit dan kompleks karena ketidakpastian, yang mana dengan probabilitas kurang dari 1. Dan beberapa item OBS memiliki fitur option. Contohnya, cara mengestimasi nilai posisi OBS dalam option adalah dengan menghitung delta dari suatu option. Kemudian delta of an option yaitu sensitivitas nilai option terhadap perubahan suatu unit price dari underlying sekuritas. Nilai OBS dalam opsi ini yaitu delta
dikaitkan dengan national value dari option position. Next. Di sini terdapat contoh soal yang mana contoh soalnya yaitu LK membeli call option on bonds dengan national value 100 juta, delta dihitung 0,25 sehingga nilai kontijen aset pada posisi option ini adalah 25 juta. 25 juta itu cara perhitungannya sebagai berikut, di mana di soal yang tadi saya bacakan itu diketahui kalau misalkan delta of an option-nya itu change in the option price dibagi dengan change in price of underlying securities. Jadi deltanya itu diketahui 0,25. 0,25 ini tuh sudah dicantumkan di contoh soalnya yang mana tadi saya sudah paparkan. Kemudian untuk delta equivalent atau nilai kontijen asetnya, rumusnya sendiri yaitu delta dikali face value of option, yang mana deltanya tadi 0,25 sudah diketahui, dikali dengan face value of option-nya juga sudah diketahui, yaitu 100 juta tadi di soal. Maka di sini langsung aja kita kalikan 0,25 dikali 100 juta. Maka hasilnya yaitu 25 juta. Jadi diketahui delta equivalent atau nilai kontijennya itu sebesar 25 juta. Kemudian di sini dipaparkan bahwa loan commitment atau LC adalah salah satu OBS activity yang mempunyai future option. Pemegang loan commitment atau credit line akan menggunakan option to borrowing dengan mencairkan dana kreditnya. Dengan mengacu pada swap futures dan forward, pendekatan umum digunakan untuk mengkonversi posisi ini ke dalam nilai ekuivalen dari underlying asset. Next. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu return and risk dari activity OBS, yaitu loan. Di mana di sini diketahui, dipaparkan pada tahun 1980-an, meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur. Peningkatan volatilitas suku bunga dan pengurangan margin bunga untuk neraca pinjaman karena persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS yang menguntungkan dengan memindahkan aktivitas dari neraca bank berharap untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan biaya untuk mengimbangi penurunan margin atau spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan percadangan, premi asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dikenakan pada kegiatan di luar neraca. Dengan demikian, bank memiliki insentif penghindaran pajak, pendapatan, dan peraturan untuk memindahkan aktivitas dari neraca mereka. Bank loan komitmen sendiri yaitu suatu kontraktual komitmen to loan bagi perusahaan dengan jumlah maksimal tertentu pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Salsa Nurhalijah. Di sini ada contoh soal, pagu pinjaman 10 juta dengan tingkat bunga 12%, maka yang pertama borrower memiliki option untuk menarik pinjaman sesuai dengan loan commitment agreement atau disebut dengan LCA. Bank membebankan fee di muka sebesar 1/8% dari pagu komitmen atau $12.500 sama dengan 1/8 dikali 10 juta. Dengan adanya komitmen ini, bank harus siap mensuplai dana sebesar 10 juta setiap saat sepanjang periode komitmen. Bank membebankan borrower pada back end fee bila borrower
tidak menggunakan pinjaman sampai dengan akhir periode. Misalnya, jika Barat hanya menggunakan dana 8 juta selama setahun, maka fee yang dikenakan atas komitmen yang tidak digunakan adalah 1/4%. Maka bank akan menerima fee B sebesar 5.000, yang dimana 1/4% dikali 10 juta dikurangi 8 juta. Loan commitment, pinjaman perjanjian adalah komitmen kontraktual oleh FI untuk meminjamkan kepada perusahaan maksimum tertentu. Jumlah, katakanlah 10 juta pada tingkat suku bunga tertentu, misalnya 12%. Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan jangka waktu peminjam memiliki pilihan untuk mencatat pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan akan tidak dilaksanakan. Sebagai imbalan atas komitmen pinjaman ini, FI dapat membebankan biaya dan biaya di muka atau biaya fasilitas. Katakanlah 1/8% dari ukuran komitmen atau $12.500 dalam hal ini. Contohnya, selain itu, FI harus siap memasok 10 juta penuh setiap saat selama periode komitmen. Katakanlah 1 tahun, sementara itu peminjam memiliki barang berharga. Opsi untuk menurunkan jumlah antara 0 dan 10 juta. FI juga mungkin mengenakan biaya peminjam, biaya back-end, atau biaya komitmen pada setiap saldo yang tidak terpakai di garis komitmen pada akhir periode. Interest rate risk. Resiko suku bunga adalah resiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa LK berjanji sebelumnya untuk memberikan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen. Beberapa suku bunga tetap sebagai komitmen pinjaman suku bunga tetap, atau yang kedua, beberapa suku bunga variabel sebagai komitmen pinjaman dalam suku bunga variabel. Misalkan, FI berjanji untuk meminjamkan maksimum sebesar 10 juta dengan tingkat bunga tetap 12% sepanjang tahun dan biaya dananya meningkat. Biaya dana mungkin naik ke tingkat yang membuat spirit antara 12% tingkat komitmen dan biaya dana LK negatif atau sangat kecil. Selain itu, 12% mungkin jauh lebih rendah dari tarif yang harus dibayarkan pelanggan jika dipaksa untuk meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi suku bunga saat ini. Ketika suku bunga naik selama periode komitmen, FI akan kehilangan portofolio komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap karena peminjam menggunakan jumlah penuh mereka pilihan berharga untuk meminjam dengan harga di bawah pasar. Salah satu cara FI dapat mengendalikan resiko ini adalah membuat tingkat komitmen mengembang dengan suku bunga pinjaman spot. Misalnya dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utama, jika suku bunga utama naik selama periode komitmen, demikian juga biaya pinjaman komitmen kepada peminjam membayar suku bunga pasar yang berlaku ketika komitmen ditarik. Namun demikian, solusi tarif formula tetap tidak benar-benar menghilangkan resiko suku bunga atas komitmen pinjaman. Misalkan suku bunga utama naik 1%, tetapi biaya dana naik 1,25%. Penyebaran antara pinjaman komitmen terindeks dan biaya dana menghimpit sebesar 0,25%. Resiko penyebaran itu sangat disebut resiko dasar. Takedown risk. Resiko kontingen lainnya adalah resiko takedown, khususnya dalam membuat komitmen pinjaman. Credit risk, LK juga menghadapi tingkat resiko kredit contingency dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman komitmen. Masalah FI adalah bahwa premi resiko kredit pada komitmen telah ditetapkan ke tingkat AA untuk periode komitmen 1 tahun. Untuk menghindari terkena penurunan drastis dalam pelayanan kredit pinjaman atas periode komitmen, sebagian besar LK memasukkan perubahan material yang merugikan dalam kondisi klausul di mana FI dapat membatalkan atau mengganti komitmen pinjaman. Sebagai contoh, karena memburuknya kualitas kredit pinjaman bisnis dan rumah tangga di akhir 2008,
bank mengurangi atau membatalkan jalur kredit untuk bisnis dan rumah tangga, serta komitmen yang belum digunakan untuk mendanai pinjaman yang dikontrakkan. Namun, berolahraga seperti itu pulsa sebenarnya merupakan taktik terakhir untuk FI karena dapat membuat pinjaman keluar dari bisnis dan mengakibatkan tuntutan hukum yang mahal atas pelanggaran kontrak. Agreed funding risk. Dengan mengadopsi portofolio berisiko rendah, manajer meningkatkan kemungkinan bahwa FI akan mampu untuk memenuhi sebuah kewajiban jangka panjang di dalam dan di luar neraca. Menariknya, studi empiris telah mengonfirmasi bahwa bank yang membuat komitmen pinjaman memiliki lebih rendah karakteristik resiko portofolio on balance sheet dibandingkan dengan tingkat relatif rendah komitmen, yaitu bank yang lebih aman memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membuat komitmen pinjaman. Commercial letters of credit and standby letters of credit. Dalam menjual surat kredit komersial atau disebut dengan LC dan surat kredit siaga SLC, untuk biaya LK menambah kewajiban kontingensi mereka di masa depan, baik LC dan SLC. Pada dasarnya adalah jaminan yang dijual oleh LK untuk menjamin kinerja pembeli jaminan seperti korporasi. Dalam istilah ekonomi, FI yang menjual LC dan SLC adalah menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat keparahan beberapa kejadian masa depan tertentu. Selanjutnya, serupa dengan berbagai lini asuransi yang dijual oleh perusahaan, asuransi properti korban, kontrak LC dan SLC berbeda dalam tingkat keparahan dan frekuensi exposure resikonya. Kami selanjutnya melihat ekspresi risiko FI dari terlibat dari LC dan SLC off balance sheet kegiatan. Commercial letters of credit. Peran LK adalah memberikan jaminan formal bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan datang terlepas dari apakah pembeli barang gagal bayar. Ada standby letter of credit. Letters of credit siaga melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan letters of credit komersial. Namun, struktur dan jenis risiko yang ditanggung berbeda. FI dapat menerbitkan SLC untuk mencakup kontingensi yang berpotensi lebih parah, kurang dapat diprediksi atau sering dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan karena obligasi di mana LK dapat menjamin bahwa pembangunan real estate akan selesai dalam beberapa interval waktu. Misalnya, banyak perusahaan tidak akan dapat menjamin di pasar CP atau harus menjamin dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Pinjaman yang menawarkan kertas komersial P1 peminjam yang menawarkan kertas komersial berkualitas tinggi biasanya membayar 40 basis poin kurang dari peminjam P2. Kualitas kelas berikutnya dengan membayar biaya mungkin 25 basis poin kepada FI menjamin untuk membayar pokok dan bunga pembeli CP pada saat jatuh tempo jika perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dini. Selanjutnya itu risiko bagi LK dalam menjual letter of credit, yaitu bahwa pembeli LC mungkin gagal untuk melakukan seperti yang dijanjikan berdasarkan kewajiban kontrak. Misalnya, dengan LC komersial yang dijelaskan di atas, ada kemungkinan kecil bahwa import A tidak akan mampu membayar 10 juta dalam 90 hari dan akan gagal bayar. Maka FI akan berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan dipenuhi.
biaya investasi tersebut berarti FI penjamin harus membayar 10 juta untuk eksportir. Meskipun akan memiliki klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Demikian juga untuk SLC ada kemungkinan kecil. Di sini ada derivative contracts-nya yaitu futures, forwards, swaps, dan option. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Bapak Dr. Sparta dan teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menyimak paparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengerjaan ataupun ada yang kurang jelas dalam penjelasan paparan kami tadi. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.